Ya. Halo sahabat Aryan, berjumpa kembali bersama Aryan. Kali ini Aryan bersama Prof. Darwis Desa Sanggulan akan memperkenalkan potensi wisata yang sebenarnya sudah lama, namun kali ini sudah tertata ya. Buat sahabat Aryan yang akan berkunjung ke Desa Sanggulan, ada perlengkapan yang disediakan ya, termasuk safety dan jangan ragu datang ke Desa Sanggulan. Karena di Desa Sanggulan ini ada pemandunya yang bisa menemani kita akan menyusur Goa Binau. Bukan Binuang ya? Binuang. Lanjut perjalanan sahabat Aryan. Ikuti terus perjalanan Aryan. Dan Aryan akan menginformasikan bahwa sejak tahun 5 tahun yang lalu kalau nggak salah kita ke sini, Aryan belum berani masuk ke goa yang terdalam. Namun kali ini teman-teman Prof. Darwis akan menemani menelusuri muara goa ini ke dalam, menembus goa labirin. Dan informasinya sudah beberapa kali teman-teman menelusuri goa ini. Dan mari ikuti terus, kita saksikan eksotis keindahannya Goa Binau ya. Binuang. Binuang. Nah, seperti ini ya di muara yang akan kita telusuri. Semoga perjalanan ini berjalan dengan lancar, dan sebelumnya pastinya kita berdoa bersama sebelum kita melakukan perjalanan bersama rombongan pengunjung wisatawan dari Samarinda. Ayo ikuti terus perjalanan Aryan. Oke. Nah, sekarang kita sudah berada di muara ya. Muara, dan ternyata goa ini mempunyai aliran air sungai di bawah dalam goa, dan aliran ini akan berhubung dengan goa-goa berikutnya. Ada goa labirin setelah goa Binau. Terus ini apa? Laut situ apa? Iya, pas di stalaktit bagus ya. Setelah ini kita sudah dihadapkan dengan dinding batu goa, dan ternyata kita harus menelusuri melalui aliran sungai yang mengalir. Dan ini Tuan Tuhan yang lebih tahu. Dan kita akan dipandu oleh teman-teman Prof. Darwis Desa Sanggulan. Prof. Darwis Binau. Benua Raya. Benua Raya. Ya, sahabat Aryan, ini kita baru di permukaan goa ya, yang maksudnya kurang lebih sekitar 30 meter. Kita sudah menemukan bentukan batu semacam stalagmit ya, dan ini ketinggian kalau salah sampai 20 sampai 30 meter ke atas ya, dan kita berada di dasarnya. Dan jika di saat-saat tertentu musim hujan atau debit air yang besar, air itu sampai di sini, dan inilah bentukan-bentukan dari pada aliran air yang mengalir di dalam goa ini yang menghubungkan ke goa Binau. Binuang ya? Binuang, Pak. Binuang. Binuang. Sangat eksotis, apalagi tempat kita berpijak ini ya. Lekukan-lekukan batu ini ya, seperti ini. Ini adalah bentukan dari air yang mengukir sepanjang proses goa ini tercipta atau terbentuk. Subhanallah, dan kita harus ya, wajib kita mensyukuri karunia yang maha kuasa. Dan keberadaan goa ini adalah bagian dari ekosistem, menandakan ekosistem dari
di lingkungan hutan di desa Sandulan ini masih terjaga dan moga selalu terjaga ya. Dan kita akan melusuri ya, Ya. air ini. Oke, Klus. Ya sahabat harian, lanjut perjalanan lagi. Kita sudah masuk ke aliran sungai dalam gua yang bisa dipandu oleh ketua kelompok Darwis dan tim pastinya ya untuk menginformasikan kondisi terkini di gua Binung ya. Nah ini ada kayu pertanda bahwa ini pernah ada aliran besar ya dalam waktu beberapa hari yang lalu sehingga dia nyangkut. Sudah mulai. Nah, buat yang lain ambil sisi kiri karena di sisi kanan ini agak dalam. Ya, matikan. Kita langkah beberapa meter ke depan lagi, sekitar 20 meter. Kita menemukan letupan batu ini. Ya, letupan batunya sangat ekstensif. Jadi ini adalah bentukan dari aliran air. Nah, depan kita ini adalah turgid ya. Nah, di dalam aliran ini banyak terdapat ikan. Salah satu contohnya adalah ikan melawat yang berbagai jenis lainnya. Kenapa kita harus menggunakan safety? Karena kontur di dalam gua ini sering kita menjumpai dataran-datarannya yang berubah-ubah. Berubah-ubah bentuk kedalaman airnya. Subhanallah. Kita bisa lihat di luar. Alhamdulillah sekian kali ini baru kali ini bisa melakukan sekitar untuk melihat langsung suasana luar. Ini malam dan pasti ada ini. Alhamdulillah kita akan sekian ada tinggi. Di sisi bawah mau menyiapkan aliran sungai ya. Dan aliran sungai ini melewat ke situ dari celah yang tadi. Supaya kita bisa melewat di aliran sungai yang agak dalam dan sempit, kita melewati salah satu sisi bawah ini yang adalah batu. Subhanallah. Di belakang itu ada apa kan? Ada. Jadi kita sampai di sini dulu, tinggal apa? Baik. Masya Allah. Lagi, masih on. Oke. Kalau kita mengikuti aliran air seperti ini, kita butuh energi besar sehingga kita memaafkan perjalanan kita melalui celah-celah batu dalam gua ini. Nah, maaf, napasnya enggak. Pulang dulu. Ya, sama kalian perlu perhatian yang penting ya. Agar
salah satu teman dari bulan. Nah, kita sudah pada titik transisi gua dan kita harus melalui air. Jadi ini tidak bisa kita hindari. Air ini dalam bentuk seperti ini kita menelusuri gua dalam air. Air dalam gua atau gua dalam air terserah. Ayo ikutin perjalanan lihat. Oke. Nah, ini setelah dari ini kita posisi di mana nih? Nah, setelah dari ini kita akan terjun ke sini, masuk ke dalam, menyusun. Nah, di sini masih ada ketinggian masih seperti ini ya. Tidak ada. Nanti pas 8 meter atau sekitar lebih 8 meter kurang lah di depan itu kita akan berenang. Karena tingkat kedalaman di sini bervariasi gitu. Dan ini pun bervariasi karena berubah karena arus air deras yang menipis ya. Ya, yang jadi menipis, posisi kebijakan di situ selalu berubah-ubah. Ya, selalu berubah-ubah. Oke, kita lanjut perjalanan. Oke, sahabat harian. Nah, kalau yang ini namanya kita, kalau di dalam gua ini namanya batu gordam. Gordam itu namanya batu gorden. Terbentuknya ini selama 2 cm itu 10 tahunan lebih baru terbentuk. Itu yang ada kerajaan hutan berdiri apa nih? Kalau itu kayu, Pak. Oh, kayu. Kayu. Ya. Sip, bos. Itu perjalanan yang jelas kita ditemani oleh teman-teman yang sudah berpengalaman yang sudah menelusuri gua ini. Dan ini adalah stalagmit yang terbentuk dan area-area ini adalah area aliran air ya. Dan kita harus berhati-hati karena kita juga harus menanyakan kepada warga lokal di saat-saat musim penghujan atau musim kering ya. Nah, posisi kita di bawah sekarang berada di taman itu jadi oke, sahabat harian, karena kagum ya, jangan menyentuh batu-batu yang ada dalam gua ini karena mereka tumbuh secara alami dan berkembang ya. Kalau ada sentuhan-sentuhan, pastinya akan ada perubahan. Terima kasih. Karena ini terbawa langsung. Tidak usah disyukur. Bayangkan betapa indahnya alam bawah Santulan dan masih terdapat beberapa hewan-hewan relawan ya. Coba ke dalam. Dan tolong disampaikan buat teman-teman yang di belakang. Nah, sekarang kita tinggal berapa meter lagi? Masih ada 150 meter. Masih sekitar 100 meter ya. Ini kondisinya. Karena kontur di dalam gua ini berubah-ubah dasar airnya karena perubahan aliran air tergantung debit air hujan yang ada di desa Santulan ini ya. Dan ada peserta termuda ya kali ini, usia SD, ikut menelusuri gua Binuang atau Benuang? Binuang. Maaf, kalian terbalik. Ya, jadi sejauh cuaca memungkinkan dan tidak terlalu hujan deras, mereka merekomendasikan jika hujan sangat deras tidak direkomendasikan untuk menelusuri gua ini. Kanan kiri. Ini dalam kan? Pokoknya ini datang ke sini. Nah, dari Mas ke Lawang. Dan ini masih ada perlawanan itu tempatnya. Kawannya kepala atau ada juga. Kemarin kita dapat juga kemarin. Ya, mudah-mudahan yang sentuh ya. Buat siap teman-teman.
Nah, ini adalah yang masih ada tetangga ini masih berkembang ya. Ini daun bang. Bisa kita keluar lagi. Tapi gini. Lurus kemana? Kan mau lurus. Ya, setelah kita berjalan kurang lebih 200 meter ya, Om. Ya. Sekitar 200 meter, Jadi sisa 100 meter lagi. kita sudah menemui cahaya yang ada di persimpangan Gor itu. Nah, kita melewat bukan tanah karena di sini adalah endapan lumpur. Sehingga kita mengikuti alur air ya. Semoga akan ini selalu terjaga ya. Karena disinilah kita mengukur tidak ada kesalahan Allah dan kita bisa merasakan langsung dengan alam yang begitu asli. Nah ini ada akar-akar pohon. Akar-akar pohonnya nah, ini depan ada lagi. masuk ke sela-sela gua. Di atas ini adalah akar-akar tumbukan pohon yang ada di atasnya ya. Jelek kan kayak gini. Dan ada peserta termuda di depan kita ini. Ini sebuah Binuang. Teman. Maaf, sering kepleset ya terlepat ya. Mohon maaf. Binaung. Binuang ini sangat panjang aliran sungainya di dalam. Ada sekitar 300 meter. Nah, kurang lebih sekitar 50 meter lagi kita sebenarnya sudah mendapat cahaya, celah-celah cahaya ya di antara gua. Namun kita menuju ke ruang ke ruang pintu yang agak lebih besar dari gua ini. Nah ini perlu hati-hati diawasi ya, karena ada batu yang nempel, suatu saat bisa berubah. Ya. Oh ini pohon apa depannya? Pohon. Ya, pohon. Ya batang pohon depannya ya. Nah, terus kamera on, lepas kamera on kita posisi air sedada di Kok ini? Supaya teman-teman atau siapa kalian bisa melihat gambaran alur gua di Desa Sanggulan ini, kita berada di sisi ujung dari muara. Harus tetap kehati-hatian, tapi di balik itu semua tentunya kita sangat bersyukur bisa menikmati eksotis alam gua ini, tentunya dengan wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita menjumpai akar-akar pohonnya seperti ini. Ayo ikuti terus perjalanan yang menggambarkan situasi di dalam gua bahwa Sanggulan punya keindahan alam yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki desa-desa lainnya. Keindahan itu adalah suasana gua di luar. Ya salah ya, Binuang ya? Iya, Binuang. Dan kakiku sudah terasa nyut-nyut karena berjuang melangkah di endapan-endapan lumpur yang ada di dalam gua ini. Dan kita sudah menemukan dataran agak tinggi ya. Nah, dataran inilah yang menahan endapan air yang berada di belakang dalam besarnya.
Terpendam dulu nanti. Oke. Pegang aja. Baik. Ya, sahabat Aryan, setelah kita melintas di dataran yang agak dangkal, ada endapan tanah. Nah, endapan tanah itulah yang menahan air-air yang berada di luar benihnya. Ya. Nah, sekarang kita harus melalui lagi genangan air yang cukup dalam. Nah, seperti ini. Kameramen ditemukan. Sebentar lagi kita akan sampai ke muara ya. Ya. Gimana dong? Oh iya, di sini pernah saya renang ya. Dari sini kita kemarin terjun. Nah, ternyata sudah dekat sahabat Aryan. Di sinilah tempat pertama kali kita masuk ke gua dan sudah dekat dari muara ya. Nah, tempoh hari saya takut masuk ke dalam tanah. Ternyata akhirnya terkabulkan. Saya bisa tembus justru dari arah yang berlawanan. Ya. Nah, nanti kita akan menjumpai eksotis akar-akar yang menempel di dinding-dinding gua. Kameramen, apa kabar? Di dalam kah? Aman. Aman. Oke, pulang dulu. Dan sekarang kita di tempat terakhir ya, setelah menyusuri goa sekitar 300 meter dengan aneka bentuk dan konturnya. Sekarang kita di posisi ruangan keluar ya, keluar ke aliran transisi ke goa labirin. Dan ini akar-akar yang sangat eksotis, jangan diganggu. Bertentang boleh. Dan kita sekarang menunjukkan goa labirin. Ini pakai jembatan tur, ada HP juga. Baru kemudian kita. Ya, itu dah. Pernah lewat sana. Terus ini yuk. Oh, udah, oh. Ini tuh baru on lagi. Alhamdulillah, setelah kita menyusuri aliran sungai dalam air Goa Binuang sepanjang 300 meter. Kata Binuang pun tahu salah ya. Tapi mohon maaf ya. Dan sekarang saya berada di muara yang menghubungkan ke Goa Labirin. Ya. Goa Labirin juga tidak kalah eksotisnya ya, karena bentukan-bentukan alam, goanya itu meliuk-liuk dan banyak stalagmit yang bisa kita saksikan. Ayo ikuti terus perjalanan Aryan bersama rekan-rekan. Karena habis hujan kan. Kemarin sampai anu ya, Pak. Yo. Sahabat Aryan, kita lanjut ke perjalanan dan ini sisi ruang terbuka dari Goa Binuang. Titik akhir jatuhnya air ya, dan ternyata salah lagi, Binuang. Kita akan masuk ke Goa Labirin ya. Suara apa tuh? Wanted jatuh. Hati-hati licin. Nah, akses ke Goa Labirin bagi yang mau manjat-manjat bisa lewat situ. Ya, lanjut perjalanan. Safety ini memang kita pakai di depan karena ada bekal di bawah belakangnya. Dan ini transisi dari Goa Binuang, betul. Goa Binuang ke Goa Labirin ya. Nah, di depan kita ini kita terjun, ketemu air lagi ya. Ikuti terus perjalanan Aryan.
Ini dalam gua salah terus. Oh, boleh-boleh boleh. Binila le. Ya, sahabat harian, perjalanan dilanjutkan di transisi dari Gua Binuang ke Gua Labirin. Namun sebelum kita masuk, ada warga yang mengecek terlebih dahulu ya. Jangan ceroboh, harus mengikuti tanda-tanda alam dan instruksi dari warga setempat. Dengan tadi Pak siapa tadi? Kita siapa? Sabri. Sabriansa dengan Pak Sabriansa dari depan dan Ketua Pak Darwis Romi akan mengecek terlebih dahulu apakah layak untuk kita lalui atau tidak. Gua Labirin ini sesuai namanya berkelok-kelok dan sangat eksotis. Ayo ikuti perjalanan mereka. Sahabat harian, alhamdulillah kita dipandu oleh teman-teman yang berpengalaman. Terus dari warga lokal, kita sudah masuk di aliran atau alur Gua Binuang. Seperti ini ternyata belum lama ini ada air yang cukup besar masuk di dalam gua ini sehingga banyak endapan lumpur yang ada di dalam Gua Labirin ini. Ya, banyak kegiatan dan hewan Mudah helm. kalau mau masuk ke bagus. Ini dengan dia hidup sesuai dengan kondisi alamnya. Tanah betul-betul. Kami dijelaskan di ayat ini banyak. Yang terakhir kita kan nggak kan? Enggak. Apa kita nggak usah sampai berapa di sini? Betul, ya sini aja terakhir. Sini di sini terakhir. Ya. Karena anda apa? Nanti saya sendiri. Oke. Saya percaya nanti kita sudah kumpul. Mau saya vlog di situ. Selamat kalian perjalanan walaupun melelahkan tetapi semua terbayarkan dengan kenikmatan keindahan eksotis alam Desa Sanggulan berupa Gua Binuang. Dan kita berada di salah satu ujung Gua Labirin. Nah, ujung Gua Labirin seperti ini ya. Banyak kelok-kelokan. Berhubung informasinya karena tidak ada aliran air di dalam gua ini, karena kita tidak melanjutkan perjalanan sampai ke ujung Gua Labirin ini. Cukup sampai di sini saja ya. Sama kalian. Dari dulu. Tidak akan ditutup ya. Yang ini terus bertumbuh dan berkembang untuk Gua. Dan sampai di lekukan Labirin ini. Ini airnya sangat bening dan bawahnya agak sempit ya. Makanya kita kiri perjalanan kita di ujung Gua Labirin. Di dalamnya masih terdapat celah yang bisa kita telusuri dengan pertanda adanya aliran air. Ya, sahabat harian yang ingin menikmati suasana alam Desa Sanggulan, datang dan berkunjung, buktikan sendiri bahwa masih ada keindahan alam dalam berbagai gua seperti ini. Dan untuk cerita gua tentunya teman-teman biologi lah yang akan bisa menjelaskan, tapi bagi kita yang awam dalam menikmati keindahan gua alam Desa Sanggulan ini,
satu keajaiban menurut Aryan. Ayo sahabat Aryan, ikuti perjalanan Aryan dari desa ke desa, dari satu destinasi wisata ke destinasi wisata lainnya. Dan untuk kembali sahabat Aryan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sesi terakhir perjalanan kita ya, menyusuri Goa Binuang. Saya terakhir di Goa Labirin. Dan ini pintu keluar dari Goa Labirin. Aduh, ada batu di bawah. Itu diistilahkannya. Karena ini adalah akses terdekat. Langsung kita bertemu dengan muara dan daratan. Ayo lanjut perjalanan. Aku masih kurus. Ya. Masa itu dulu tadi. Habis dari mencari kesusahan, mencari penderitaan. Alhamdulillah dunia. Masih bisa dah badanku nih. Bisa, Pak. Badanku masih bisa enggak nih? Jadi, Bisa, Pak. Pas-pasan. ya Allah, ternyata badanku sudah gede. Segede ini kah sehingga saya tidak bisa menyelip di batu-batu gua di Tanggulan telah menelusuri gua Labirin dan Binuang. Alhamdulillah. Enggak, ambilkan motor. Jangan balik ya, kita sampai di sini. Ambilkan motor kurang. Oke, Pak. Sehat,